Trio. Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Slowly on the ground. I swim through the sea, flapping my four flippers. Halo Kak Reni, halo Kak Subaka. Selamat pagi semuanya. Halo Kak Ivan Nabila. Selamat pagi. Halo Kak Atika. Ketemu lagi dengan Minwa di live Instagram Bill. Halo Kak Ratu Dewi. What a beautiful day. Wah, sesuai janji Minwa kemarin, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kura-kura. Halo Kak Paulina. Nah, nanti kita bakalan ditemenin sama Mas Yuki dan juga sama Mas Rio. Ini lagunya judulnya Topitasi Turtle. Nah, seperti tema kita hari ini. Oh, suaranya kakak kecil kalah sama lagunya. Oke. Yeay, itu tadi lagunya judulnya Turtle. Nah, buat pembuka kita pagi hari ini. Halo Kak Mary. Ini temanku mana nih kok nggak masuk nih? Main nggak sama Kak Mary ya? Iya, oke. Udah ya, lagunya agak dikecilin volumenya. Oke, sudah. Motornya siapa itu, Min? Ini motornya Minwatu. Tadi kesini. Jadi di Juruk sedang lagi ada pembangunan. Nah, ada pengaspalan jalan teman-teman. Biar nanti kalau udah boleh masuk, teman-teman di sini semakin nyaman. Gitu. Jadinya tadi Minwanya muter-muter. Oke, sudah ya. Oke. Sudah siap kita buat ngobrol-ngobrol tentang kura-kura. Nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Hari ini kita bakalan kenalan sama si kura-kura kaki gajah. Nah gitu. Katanya Mas Rio, kura-kura kaki gajah itu adalah kura-kura darat asli dari Indonesia. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Nah ini tuh landa sama kucing hutan. Oke, langsung saja kita. Nih, ada landa, ada kucing hutan. Ini udah main kesini. Yang tahu ini di area mana kita sekarang? Halo, selamat pagi yang baru bergabung. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke, kita langsung aja ketemu sama Mas Yogi. Oke, mana. Oh, sama Mas Rio juga. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Kita hari ini mau kenalan sama siapa? Kita hari ini kenalan sama baring coklat atau biasa dikenal dengan kura kaki gajah. Ini satuannya. Siapa Mas tadi panggilannya satunya kura-kura kaki gajah? Baning coklat. Baning Ya, coklat. dan ini adalah salah satu kura-kura darat yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada dua jenis kura darat. Hah? Itu yang pertama Manauria emis ini atau kura baning coklat. Yang kedua ada Indo testudo ini atau baning Sulawesi, Ya. atau baning emas itu dari Sulawesi. Tapi kita belum punya, yang punya baru emis ini. Si emis. Oke. Kaki gajah. Oke. Kalau kaki gajah sendiri penyebaran aslinya di daerah mana Mas? Kalau di Indonesia Mas? Dia aslinya di Asia Tenggara sama sedikit di mana namanya India. Oh. Jadi penyebarannya dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, kemudian ada di Myanmar sama di India, sebagian kecil di India. Oke. Suara saya kedengeran nggak? Ayo tes. Kedengeran nggak suaranya? Suara Mas Rio kedengeran nggak teman-teman? Tes dulu sebelum nanti banyak informasi. Nah, sebelum banyak informasi nanti daripada ngulang-ngulang. Kedengeran nggak? Kedengeran? Oke, ada pertanyaan nih Karyo dari Kak Subarkah, apakah kura-kura kaki gajah dilindungi? Ya, ini adalah salah satu kura-kura yang dilindungi. Jadi ada beberapa jenis. Salah satunya kura kaki gajah ini dilindungi oleh aturan yang baru P106 tahun 2018. Oke, tuh Maaf ya, Karyo. Kedengeran. Oh iya. Iya.
kura-kuranya Kura-kuranya jalan-jalan terus nih, kedengeran katanya Mas. ya, alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan dari Mas Randy. Iya. Cara merawatnya gimana, Min? Saya nggak nyaranin untuk merawat ya, karena ini salah satu satwa yang dilindungi. Jadi jangan dipelihara di rumah gitu. Karena melanggar aturan negara kita, melanggar hukum. Nah, nggak boleh dipelihara Mas Randy. Kalau untuk perawatannya harian di Juruk, nanti kita tanya Mas Yogi aja. Oke, mungkin bisa jelasin sama Mas Yogi gimana perawatan di juruknya Mas untuk kura-kura gajah? Oh iya. Udah kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Baik. Untuk perawatan Emi sendiri di Juruk Solo Zoo, yaitu tiap harinya kandang dibersihkan dan air buat berlubang buat dia minum dan berendam itu tiap hari juga diganti. Tiap hari juga dibersihkan di bagian cangkangnya ini. Oh ya, cangkangnya ini dibersihin. Kalau ini, kenapa kok cangkangnya bisa berbeda? Ini buat perbandingan aja ya. Cangkang dari kura-kura darat ini diberikan VCO, VCO itu apa? Virgin Coconut Oil. Nah itu fungsinya buat agar kura-kura darat ini tidak karapas sininya, Oh, jadi burungnya. yang itu udah dikasih, yang ini belum? Ya, kelihatan bedanya. Jadi kan Oh, sini lebih glowing, shining, shimmering, and splendid. Kalau yang ini masih buluk. oh iya, ini perbedaannya ya. Perbedaannya. Ini bagus buat kura-kura darat bagi teman-teman sekalian yang melihara sulcata, carihead, Hah? sama Russian Turtle itu juga bagus buat diberikan VCO. Oh gitu. Nah teman-teman tuh tadi pesan dari Mas Yogi, kalau punya kura-kura bagus dikasih VCO. Gitu, Juga biar untuk- cangkangnya bagus ya. Untuk kura-kura di sini juga diberikan makan yaitu sawi, pepaya, pisang dan kangkung ya. Oke. Tapi bisa juga ada makanan tambahan berupa pelet. Pelet untuk kura-kura ada. Khusus ya Mas Iya. ya. Nggak boleh dikasih pelet satwa lain ya. Jangan. Mungkin jangan ya, karena kandungan nutrisinya beda. berbeda biasanya. Oke. Maaf ya, ini gerak-gerak terus. Jadi Iya, jangan. Jadi mereka kalau aktif teman-teman banget. pelihara kura-kura darat kayak Emis, Heeh. carihead pasti tahu kalau kura-kura itu aktif banget sama kayak kucing dan anjing. Iya ya. Dia Jangan pelihara emis ya. Tadi salah ngomong Mas Yogi. iya nggak boleh Jangan pelihara Emis, ya. kalau punya sulcata, carihead atau Russian Turtle itu kan biasanya suka gerak-gerak gini. Oh pantesan dia waktu lomba lari sama Kancil menang ya, dia nggak pernah berhenti. Ya, karena mungkin ini ya, kalau mitosnya kura-kura itu lamban, padahal Iya. sebenarnya lumayan cepat juga dia. Iya. Karena mungkin bentuk tubuhnya yang besar, tapi kakinya kecil, nggak proporsional gitu. Tapi sebenarnya larinya lumayan cepat. Iya nih jalannya nggak berhenti berhenti. Ya, daripada siput malah lebih cepat. Bener. Ini. Ya pertanyaan nih Mas Rio dari Mbak Mary. Wah Mas Rio kura-kura suka dimandiin nggak toh? Apa dibiarin? Tadi udah dijelasin Mas Oh Yogi ya? iya, untuk kura-kura sendiri biasanya di kandangnya itu diberikan kubangan ya, semacam kubangan itu agar dia bisa berendam untuk menyesuaikan suhu. Karena dengan berendam itu kura-kura biasanya juga minum. Ya. Kalau mandi dia enggak sih, cuma kalau pembersihan cangkang apa ini namanya tempurung kura-kuranya itu kita lakukan tiap hari. Oh gitu. Juga untuk jemur. Oh dijemur juga ya? Iya, karena kura-kura butuh UVA dan UVB untuk membantu metabolisme pencernaannya dia. Dia butuh sinar matahari buat lebih memproses vitamin D, juga kalsium, sama serat-serat makanan di dalamnya. Oke. Sangat butuh sekali kalau Itu berlaku untuk Emis saja atau semua kura-kura Mas? semua kura-kura darat. Jadi kalau punya kura-kura darat jangan dimasukin ke air ya. Iya, Harus jangan. ada ya. Saya harus ada dua tempat gitu. Oh mati. Oh mungkin beberapa teman-temanku kalau cerita kura-kuranya mati mungkin kayak gitu ya. Jadi dikirain itu semua kura-kura itu harus tinggal di air gitu ya. Nah, ada beberapa kura-kura yang akuatik dan semi akuatik. Kalau ini darat, kalau ini dia air itu nggak terlalu butuh sekali karena dia Iya benar-benar. di darat. Habitatnya kan ini di bagian
Gimana hutan-hutanan biasanya? Oh, ya. di hutan. Oh. Tanah-tanah rawa-rawa gitu. Oke. Jadi mungkin sedikit tambahan nih Pak. Kura-kura itu ada cukup banyak jenis. Jadi penyebutannya pun sebenarnya berbeda. Mm-mm. Kalau di bahasa Inggris ada turtle biasanya. Turtle, ada juga tortoise. Ini tortoise termasuknya. Oh, itu Tortoise, tortoise. ada juga terapin. Kalau turtle atau mungkin kalau di sini biasanya disebut labi-labi ya. Labi-labi atau penyu. Kalau penyu sih turtle kayaknya. Itu biasanya cenderung lebih ke menyukai perairan. Jadi hampir seluruh hidupnya tuh di air. Iya. Nah, kemudian untuk terapin itu biasanya kalau orang-orang penghobi biasanya nyebutnya semi akuatik seperti yang dijelaskan Mas Yogi tadi. Jadi kadang-kadang dia di darat, kadang-kadang dia di air. Nah, kadang-kadang dia di darat, kadang-kadang di air. Dan makannya lebih bervariasi. Biasanya kalau terapin itu bisa karnivor, bisa omnivor. Nanti bisa herbivore, jadi omnivora, tapi tergantung usianya. Kalau kecil biasanya dia lebih cenderung ke karnivora, kalau udah gede biasanya cenderung ke herbivora. Nah, kemudian yang ketiga ada tortoise atau kura darat. Nah, kura darat lebih banyak menghabiskan hidupnya di daratan. Banyak menghabiskan hidupnya di daratan. Tapi nggak berarti dia butuh air ya, dia tetap butuh air untuk berendam, untuk mengatur suhu atau untuk minum juga. Dan biasanya kalau tortoise itu lebih cenderung herbivora ya. Oke, wah ternyata banyak jenisnya ya. Kirain semuanya sama. Ada pertanyaan dari Kak Mursid. Makannya apa saja? Min tadi udah dijelasin ya sama Siti ya. Sayur apa masih di Sayur kampung? sawi, pepaya, Mm-mm. kangkung, Mm-mm. sama pisang. Sama pisang. Kalau yang untuk si kura-kura kaki gajah nih. Ya. Glowing sekali kayak kepalanya Om Didi. Ya. Oke. Untuk tambahan lagi ya, karena tadi belum dijelaskan, kura kaki gajah atau baning coklat ini biasa di Indonesia ditemukan di Pulau Sumatera atau di Pulau Kalimantan. Oke. Jadi nggak ditemukan di pulau lain selain dua pulau itu di Indonesia. Kecuali kalau di lembaga konservasi ya Mas ya. Oh iya. Lembaga konservasi biasanya ada. Iya. Juga bagus kasih minyak itu Kak. Oh ini tadi dikasih apa tadi Mas namanya? VCO Mas Randy. Oke, jam pemberian makan biasanya jam berapa Min dari Kak Mursid? Jam berapa Mas? Jam 9. Oh jam Karena 9. itu juga waktu dijemur juga ya. Oke, jadi waktu dijemur sekalian dikasih nutrisi, kasih makan. Oke. Nah, dari Kak Subarka, ukuran maksimal kura-kura kaki gajah berapa? Paling Untuk besar. ukuran maksimal sebenarnya dia ada dua subspesies. Ada Manoria emis, ini salah satunya yang dari Indonesia, emis maksudnya. Ada juga Manoria emis payeri, itu dari India sama bagian utaranya Thailand. Kalau yang emis ini maksimal bisa, kalau dari literatur yang saya baca bisa sampai 40 cm. Kemudian bobotnya antara 15 sampai 20 kilo. Kalau yang payeri lebih gede lagi. Itu payeri itu bisa sampai 50 sampai 60 cm dan bobotnya bisa mendekati 40 kilo. Wah, mantap. Saya itu tadi ya udah dijelasin sama Mas Rio ya. Halo, admin KFC Manahan. Wah, aku suka kalau dia join. Kapan jadi sponsor kita? Oh ya, nanti tanggal 19. Kalau nggak ada perubahan kita bakalan talk show loh, Min. Mungkin mau ada sponsornya. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Kak Randy nih, Kak. Bedanya tempurung sama kerapas apa? Sama. Kalau tempurung bahasa Indonesia, Nah, kalau karapas biasanya lebih ke bahasa ilmiah ya. Jadi untuk pembelajaran di biologi atau di sekolah-sekolah biasanya bahasanya pakai karapas. oh gitu. Nah, karapas tuh yang ini namanya karapas bagian atas. Kalau untuk bagian bawah ini namanya plastron. Plastron, oke. Itu Mas Randy yang atas namanya karapas, yang bawah namanya tadi Plastron. plastron. Oke. Apakah itu sepasang Kak? Siapa namanya? Ada namanya nggak? Ini jantan-jantan semua. Oh, ini jantan semua Kak. Namanya siapa? Ada namanya nggak Mas Yogi? Namanya Yogi. belum dinamain. Oh, belum dinamain. Lo Kak Subur mau ngasih tuh Mungkin nama? ada. Oh iya. Oh iya, ini dari pertanyaan dari
Kak Indro. Bedanya jantan sama betina apa, Mas? Nah, untuk jantan perbedaan mencoloknya kalau masih kecil nggak kelihatan ya, tapi kalau udah dewasa kelihatan banget. Itu kalau untuk betina biasanya cangkangnya sini itu agak menjorok ke dalam. Oh gitu. Kalau jantan biasanya yang agak menjorok ke dalam itu bagian plastronya di sini. Oh iya iya, iya. Itu menjorok gitu ya. Iya, menjorok ke dalam ini. Karena itu ciptaan. Iya. Dari Agar fisiknya waktu itu. dia kawin kan gampang biasanya. Oh iya, oke. Itu aja Itu ya. yang paling kelihatan. Oh, buat oke. Dari fisik. tempurungnya itu ya. Itu tadi Kak Indro udah dijelasin. Oke. Subarka nggak kalah keren sama Aldebara. Wah, ini Iya, pengikutnya nih. Aldabra. Oh, Aldabra itu apa tuh? Aldabra itu kura-kura darat juga, cuman Oh, dia Bukan dari Indonesia. bukan dari Indonesia Oh, dan gitu. lebih besar. oh lebih besar daripada ini. Lebih. Oke. Bisa sampai 4 kalinya ini ya. Tuh. Oke. Maaf ya, ini jalan-jalan terus jadi kita Ih. wiri-wiri juga. Ikut olahraga. Iya, ini Mas Ria sama Mas Yuki olahraga nih, pegang-pegang si kura-kura ke gajah. Min, apa anak-anak sudah bisa masuk? Belum boleh, maaf. Kita Ya tahap Min, dulu. untuk anak di bawah umur 5 tahun apakah boleh masuk juruk? Belum boleh Kak. Ini batasan usia kita 15 tahun ke atas ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Yuni nih. Kira-kira umur berapa itu Min? Berapa Mas? Kalau umur ini karena ya, dulu seram itu masyarakat Oh iya bahan. ya, belum tahu juga ini umurnya. Kalau Pasti. pastinya belum tahu. Kalau Kira-kira kalau kira-kira dengan ukuran segitu? iya. Ini 10 tahunan lebih mungkin. Lebih. Kalau 10 tahun ini lebih kalau dengan ukuran karena ini udah masuk dewasa ya. Oh udah masuk dewasa. Oke. Kak Subar kasih nama Arka dan Dio. Boleh. Boleh. Sama semua. Oh iya, ini Arka ini Dio itu nama siapa itu Kak dikasih Kak? Anak benerannya. Salam masa depan. Iya. Kamu tanya karapasnya itu kalau dipegang-pegang gitu dia bisa merasakan nggak ya? Iya bisa merasakan. bisa. Jadi di kura-kura kemudian siput biasanya dia ada apa namanya Saraf. saraf kemudian pembuluh darah yang terhubung dengan karapas atau tempurungnya. Oh gitu. Jadi makanya agak berbeda dengan apa namanya? Kalau di pompongan biasanya. Pong-pongan. Nah, kelomang di kelomang itu kan agak beda. Karena kelompok kan bisa ganti-ganti. Iya kalau kelomang bisa ganti-ganti. Nah kalau Kalau ini siput mengikuti. sama kura-kura biasanya ukurannya mengikuti umurnya. Jadi tambah gede, karapasnya juga tambah gede. Nah, Dia nggak bisa keluar dari itu ya? Enggak Nggak. bisa. Emang jadi satu. Lengket. kalau bersihin tempurungnya ini kan biasanya pakai sikat yang halus ya. Karena itu kerasa banget buat dia. Bagian atas maupun bawahnya ini biasanya kalau disikatin pakai sikat halus. Jadi kalau punya kura-kura bersihnya pakai sikat yang halus. Ada perasaan juga. Oh iya pakai Iya, perasaan. rasanya. Jadi walaupun ini Harus keras, tapi dia ngerasa ya. Iya. Oh boleh cetok-cetok. Nggak boleh. Nggak boleh. Kasihan. Oke. Kak Randy, Min kalau digigit kura-kura sakit nggak Min? Sakit mana sama ditinggal pas sayang-sayangnya? Waduh, ada sesi curhat juga ini. Lebih sakit digigit kura-kura. Oh iya, dia Iya. bisa gigit ya? Bisa, tapi di sini nggak ada yang gigit. Oh, untungnya nggak ada yang gigit. Rata-rata kura-kura darat itu turut jinak biasanya. Ya, biasanya kalau untuk tortoise atau kura darat itu lebih kalem Daripada yang semi aquatic. ya atau kalau yang semi aquatic. akuatik atau yang full akuatik biasanya karena dia cenderungnya ke karnivor biasanya lebih aktif dan lebih protektif sama dirinya sendiri. Oke. Nah, mungkin tambahan juga untuk bedanya kura-kura darat sama kura-kura yang air atau akuatik. Oh, di sini punya yang Ada. aqua. Ya, kita bawa 2 contoh. Ya, Oke. ini kura Brazil biasanya, tapi aslinya bukan dari Brazil ya, dari Amerika bagian selatan. Amerika Serikat tapi bagian selatan, bukan Amerika Selatan ya. Ambon. Sama ini kura Ambon. Ini kura-kura paling pemalu kalau Ambon. Pemalu. Iya. Oh, dia jarang keluar. Jarang. Introvert dia di rumah terus itu. Kak siapa ayo yang introvert? Nah. Ya Oh, nggak iya. apa-apa sama sama. Keluar.
Nah, mungkin bedanya cukup mencolok juga. Dari ukuran Ya, beda biasanya banget kura ya. Tapi nggak semuanya ya. Untuk biasanya kura darat itu lebih besar biasanya daripada kura semi akuatik. Karena kitanya punya semi akuatik ya. Kalau yang akuatik nanti bisa besar lah. Cuma nggak segede Kura atau darat. seberat kura darat. Kemudian bagian kakinya bisa dilihat lebih kekar, lebih besar Oh iya. daripada yang di ini kura semi akuatik. Iya, benar-benar. Ya. Ya, semi akuatik lebih kecil biasanya, terus yang darat lebih kekar, lebih kokoh untuk menopang tubuhnya yang besar. Untuk cakarnya juga biasanya lebih tajam. Yang punya semi akuatik mengikuti pola makannya dia ya. Kemudian biasanya di antara jari-jarinya itu ada selaput juga kalau yang di semi akuatik. Iya. Nah, biasanya ada selaputnya itu buat membantu dia berenang. Oh Ya, iya. ada selaputnya kan, kalau yang ini nggak ada biasanya. Kalau ada. Tuh. Oke. Jadi dari ukuran aja udah berbeda, terus kemudian dari selaput kakinya, bentuk kakinya juga beda. Kuah-kuah. Oke. Oke, apakah sudah ada kura-kura yang bertelur Sudah. atau beranak belum di sini? Kura-kura air. Ya, yang air biasanya cepat. Kalau untuk usia kematangan untuk berbiaknya biasanya kura air atau kura semi akuatik biasanya lebih cepat. Paling umur 5-6 tahun sudah mulai bisa bereproduksi ya. Kalau untuk yang kura darat biasanya cenderung lama, biasanya puluhan tahun atau belasan tahun baru bisa mulai bereproduksi. Kalau untuk yang kura-kura ini dilindungi juga nggak, Mas? Untuk Ambon enggak, untuk Brazil ini atau red ear slider itu malah dikategorikan sebagai makhluk asing invasif atau alien spesies invasif. Kenapa? Karena dia aslinya bukan di Indonesia, tapi perkembangbiakannya cepat. Kemudian mungkin ada oknum-oknum penghobi yang nggak bertanggung jawab, akhirnya dilepaskan di alam liar. Oh. Aslinya itu nggak boleh, karena nanti akan mengganggu ekosistem. Kemudian bisa sampai menghilangkan spesies-spesies asli Indonesia. Jadi kan spesies atau satwa ataupun tanaman di Indonesia itu kan termasuk kekayaan alam kita juga. Iya, benar. Kalau ada makhluk atau spesies atau jenis dari luar negeri masuk ke sini kemudian mendominasi hidupnya, nanti kekayaan kita akan hilang juga pelan-pelan. Oke, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Yogi, mungkin bisa bantu dijelasin. Min, kalau yang boleh dipelihara itu jenis apa aja kura-kuranya? Yang turto atau yang Ya apa? Yang darat boleh, yang air boleh. Yang penting yang boleh dipelihara apa? yang boleh dipelihara yang umum aja ya. Biasanya kalau mas-mas atau mbak-mbak sekalian lihat ke pameran ataupun ke apa itu, ke tempat hewan itu kan biasanya kalau untuk yang darat itu emis nggak boleh. Biasanya ini masih ada yang diperjualbelikan ya, itu nggak boleh untuk dipelihara karena nanti juga akan repot berurusan sama yang berwajib. Untuk yang pasaran biasanya sulcata, cherry head, ataupun Russian turtle. Biasanya itu aja sih untuk yang darat, yang pasaran. Yang penting jangan melihara emis ya. Iya. Kalau untuk air biasanya yang ada itu biasanya Ambon sama Brazil itu biasanya. Atau dada merah sama dada putih. Ya, untuk tambahan ya sedikit untuk yang melihara tadi, karena kura-kura juga jamak dipelihara sama teman-teman, sama masyarakat luas. Itu patokannya sebenarnya adalah yang pertama, satwa itu dilindungi atau tidak. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, secara global lagi, apakah itu populasinya di alam liar apakah masih banyak atau tidak. Itu nanti hubungannya sama IUCN Red List namanya. Kemudian untuk tingkat selanjutnya lagi ada yang namanya CITES. Itu nanti ada tiga kategori, appendix 1, 2, 3. Nah, untuk appendix 2 atau 3 biasanya masih bisa dipelihara. Kalau untuk appendix 1 biasanya
memang benar-benar dilindungi banget sama negara asal satwa-satwa tersebut. Ya, sebenarnya banyak juga satwa dari luar negeri yang masuk ke sini biasanya untuk pet atau untuk dipelihara. Itu nggak apa-apa asal jangan sampai melanggar aturan CITES atau IUCN ataupun satwa tersebut dilindungi atau tidak. Oke. Dan juga kalau dari luar negeri dipelihara terus sampai dia nanti mati ya, jangan sampai udah bosen terus kita lepaskan ke alam liar. Nanti takutnya mengganggu spesies-spesies asli dari Indonesia. Oh gitu. Oke. Kalau AST enggak boleh ya, Kak? AST itu apa? AST itu alligator snapping turtle kalau nggak salah. Ya, boleh. Dipelihara tidak apa-apa karena secara internasional juga tidak dilindungi. Karena kalau dilindungi itu biasanya satwa asli Indonesia. Jadi satwa asli Indonesia dilindungi atau tidak. Walaupun dia masuk appendix 2, kalau dilindungi ya jangan dipelihara karena itu dilindungi negara. Oh gitu. Kalau AST saya kira masih boleh dipelihara. Tapi kembali lagi jangan sampai dilepas di alam liar karena itu aslinya dari benua Amerika, bukan AST asli itu? ya, bukan dari Indonesia. Dan juga dia kan galak banget. AST itu kan dia karnivor banget ya, galak banget. Terus ukurannya juga gede, bisa lebih gede dari emis ini malah. Jadi takutnya kalau kita lepas ke sungai nanti bisa merusak tatanan ekosistem yang ada di sungai Indonesia sekarang ini. Kalau kenjuruk boleh pegang kura-kuranya enggak? Apa cuma bisa lihat doang? Wah, untuk sementara lihat dulu ya. Lihat dulu ya Kak Mary. Kura-kura bisa dikawin silang enggak atau sama kura-kura lain? Bisa, sebenarnya bisa, asal dalam satu jenis biasanya masih bisa. Oh gitu. Tapi untuk penangkar-penangkar biasanya nggak menyarankan itu ya, karena bisa merusak genetikanya dia, dan biasanya lebih apa ya, merugikan lah, karena bisa saja dari persilangan itu timbul penyakit baru, timbul spesies baru. Mungkin salah satunya yang paling dekat dengan kita mungkin corona ini ya. Mungkin kan itu ada persilangan atau apa, kurang paham, jadi ada susunan genetik yang berubah, akhirnya timbul penyakit baru itu. Itu ya, nggak usah aneh-aneh ya, pelihara aja dengan baik. Iya. Oke. Bisa mungkin jangan silangin kalau punya ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau join live Instagram dengan kita, mau tanya ngobrol langsung sama Mas Rio atau Mas Yogi, bisa langsung ajukan permintaan untuk gabung. Monggo, ini masih jam berapa? Oke, udah jam 1 tapi nggak apa-apa sih, 5 menit. Kita tadi udah dijelasin sama Mas Yogi dan juga Mas Rio apa perbedaan kura-kura darat dan kura-kura semi akuatik, karena kita nggak punya yang akuatik. Bagaimana belum punya. Nah, kemudian kita bagaimana perawatannya, makanannya apa aja, terus pakai apa tadi yang buat glowing tadi juga udah dijelasin sama Mas Yogi. Mungkin ada yang merawat kura-kura kemudian mau butuh tanya-tanya langsung, bisa terus di kolom komentar, atau kalau mau join live kita coba ya satu, silahkan ajukan permintaan untuk gabung. Nah, nanti kita itu ajak, monggo kalau ada yang mau gabung silahkan. Kak Subarka mungkin atau Kak Randy. Oke, mungkin sebelum nanti kita tutup ada info lain, Mas? Ada yang join live? Belum. Ada ya, kalau pesan-pesan sebelum kita berpisah. Oke, sebelum Untuk kita bertemu minggu berpisah. depan lagi. Ayo, ada yang mau join live, Sa? Oke. Siapa yang masih bergabung dengan kita? Ada yang mau ngobrol bareng? Silakan. Kita coba berkah. Mau join live? Ada ke? Silakan.
Oke, gak ada kayaknya nih. Belum ada, belum ada. Oh, menolak. Oke. Oke, belum ada Mas Rio. Mungkin next time. Oke, karena sudah 10:30. Oh, malu saya. Usah malu. Halo. Yuk. Siapa ini yang mau join? Ya, enggak apa, kita sharing-sharing bareng. Jadi kita walaupun kita tiap hari pelihara gini mungkin ada Oh. informasi yang teman-teman sudah tahu Iya, dan kita belum tahu, nggak apa-apa. Itu bisa buat masukan kita juga untuk memelihara kedepannya biar lebih baik. Betul sekali. Yuk, sharing-sharing aja. One. Oh, ini. Ya. Kak Hayati mau join sama kita. Ya. Dia malah libur, coba. Wah. Sini Kak Hayati, kamu harus join sama kita. Ngobrol-ngobrol nih. Kamu katanya mau melihara kura-kura. Tuh. Oke. Oke, kayaknya belum ada nih Mas Rio sama Mas Yogi. Langsung aja kita tutup untuk join live kita hari ini. Monggo silakan, ada pesan apa dari Mas Rio? Oh, Mas Yogi dulu. Monggo Mas Yogi. Oh, saya. Iya Ya, dong. pesannya buat sobat jeruk sekalian, jika ingin pelihara kura-kura darat atau hewan apapun, yang pertama seperti yang Mas Rio katakan tadi, dilihat dulu hewan itu dilindungi atau tidak, dan juga paling tidak belajar cara merawatnya dahulu dan mempersiapkan tempatnya dahulu. Karena hewan juga punya rasa dan punya nyawa, jadi harus kita rawat dengan sebaik mungkin. Udah, baik. Oke. Yo, Mas Rio. Ya, sama untuk teman-teman yang mau pelihara kura-kura juga. Jadi yang pertama tetap dicari tahu dulu apakah itu satwa itu dilindungi atau tidak. Jadi jangan sampai melihara satwa yang dilindungi. Kemudian sama Mas Yogi lagi, dipelajari dulu. Jadi habitatnya bagaimana, cara pemeliharaannya bagaimana, bentuk ruangan yang bagaimana. Kalaupun belum nemu komunitas atau teman yang bisa diajak sharing buat melihara kura-kura, internet itu luas ya, jadi nggak cuma untuk game online, nggak cuma joget-joget di TikTok, nggak cuma nggak cuma ngikutin seorang pemuda yang mau jadi bajak laut. Jadi bisa belajar di internet itu luas, bisa untuk belajar, bisa untuk, karena selain belajar online juga bisa untuk meningkatkan soft skill kita juga ya. Kemudian tambahan lagi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Semoga kita segera bertemu juga di Europe. Oke, Terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Mas Yogi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live Instagram kita hari ini. Nah, itu tadi informasi tentang kura-kura ya. Nanti yang ketinggalan informasi bisa langsung cek di IGTV kita. Kalau nggak nanti tunggu aja di YouTube channel kita Juruk Solo Zoo. Minwa bakalan share info kita hari ini gitu ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih sudah join. Jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. See you next time. Goodbye.